Oke, sekarang kita coba lihat cara kerja atau bagaimana flip-flop itu bekerja ya, sesuai dengan time diagram atau time frame tertentu gitu ya. Nah, jadi sekarang langsung aja kita punya flip-flop, D flip-flop dan T flip-flop ya. Ini adalah semacam ini sumbu waktu gitu ya, waktu yang bergerak terus ya. Ini clock ya, yang apa namanya, memiliki periode tertentu ya, periode konstan. Nah, lalu ada data input ya, baik itu untuk D flip-flop atau maupun untuk T flip-flop. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan state dari masing-masing D flip-flop dan T flip-flop ya, dengan clock seperti ini dan perubahan data yang ada di inputnya masing-masing. Oke, nah pertama untuk D flip-flop kita tahu ya, jadi untuk pertama untuk masing-masing flip-flop dia hanya akan berubah pada saat apa namanya, terjadi perubahan clock dari low ke high ya. Ini asumsinya adalah positif X trigger. Jadi hanya berubah di sini aja, di sini atau di sini dan di sini ya. Nah, sisanya akan tetap sama setelah ada perubahan state ya. Nah, sekarang kita lihat tergantung input state-nya apa ya, input datanya apa ya. Untuk D flip-flop kita akan ngikutin sebetulnya. Nah, ini nggak peduli sebetulnya untuk D flip-flop apa state sebelumnya apa. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja. Ya, pada saat terjadi perubahan clock dari low ke high, saat itu D-nya adalah high. Maka state-nya pun akan berubah jadi high. Dan ini tambahan lagi ya. Jadi ada sedikit delay ya. Sejak terjadi perubahan clock sampai state-nya benar-benar berubah. Ya, jadi kayak di sini nih, di sini, di sini ya, ini ada sedikit delay ya. Nah, state-nya akan berubah jadi high dan akan tetap high walaupun di sini input D-nya berubah jadi low gitu ya. Tapi karena clock-nya tidak berubah dari low ke high maka akan tetap sama ya. Sampai di sini. Nah, sekarang pas berubah dari low ke high lagi clock-nya ternyata state-nya saat itu adalah low, maka sorry, input D-nya low, maka state-nya pun akan berubah menjadi low juga ya. Dan tetap akan low ya walaupun D-nya inputnya berubah jadi high di sini. Sampai nanti apa namanya ada perubahan clock dari low ke high lagi ya. Dan terus ya kita lihat ya inputnya high maka state pun juga akan ikut high. Terus sampai terjadi perubahan clock dari low ke high, saat itu inputnya adalah low maka state-nya pun juga akan berubah menjadi low. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa dikombinasikan atau bisa divariasikan seperti apa inputnya. Tapi prinsipnya adalah terjadi perubahan apa namanya state hanya pada saat terjadi perubahan clock dari low ke high. Dan untuk D flip flop apa namanya state-nya itu mengikuti input data pada saat terjadi perubahan clock tadi gitu ya. Nah, sekarang untuk T flip flop. Nah, ini cuma ada dua state yaitu no change dan change atau toggle. Nah, ini jadi berpengaruh nih input sebelumnya atau state sebelumnya ya. Kalau di sini sebelumnya low ya. Lalu saat ada apa namanya perubahan dari low ke high clock-nya, state-nya inputnya adalah high. Artinya state-nya toggle ya, yang tadinya low, yang tadinya ya low jadi high. Dan dia akan tetap high sampai ada perubahan clock lagi. Di sini perubahan clock dari low ke high, inputnya adalah low. Input low artinya no change ya. Jadi akan tetap sama. High terus sampai nanti kita lihat lagi di perubahan clock selanjutnya dari low ke high. Di sini ya, input T-nya adalah high, maka akan toggle gitu ya. Yang tadinya high jadi low. Terus low akan low sampai nanti ada perubahan clock dari low ke high lagi ya. Di sini input T-nya 0 atau low, maka no change itu untuk state-nya. Ini akan tetap sama ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat untuk SR flip-flop dan JK flip-flop. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, sebetulnya JK dan SR itu kurang lebih sama. Cuma bedanya hanya pada saat inputnya dua-duanya high ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini adalah sinyal untuk S atau J dan J ya. Yang ini adalah untuk R dan K. Jadi ini beda ya. Jangan bolak-balik. Oke, untuk SR flip flop ya.
Jadi ini oke lah, katakanlah awalnya ini nggak ngaruh juga sebetulnya, kecuali di sini awalnya 00 ya. Nah di sini pertamanya state-nya low, lalu pas perubahan clock ya di sini S-nya high, R-nya low, berarti set ya, di set ya. Akan terus set sampai nanti ada perubahan clock lagi di sini. Saat itu adalah S-nya low, R-nya high, maka reset ya. Reset terus sampai nanti ada perubahan clock lagi di sini. Nah, di sini nanti kita lihat ada masalah nih karena S-nya high, R-nya juga high gitu ya. Nah, ini invalid jadinya. Sampai nanti ada perubahan clock di sini 0 ke low ke high ya. Di sini S-nya low, R-nya high, maka reset. Ya. Nah, sekarang untuk jika flip flop yang tadi seperti saya bilang ya, ini sebetulnya sama outputnya seperti SR atau state-nya, kecuali pada saat state-nya kalau di SR itu invalid ya. Kalau input dua-duanya J sama K-nya 1. Nah, pas input J dan K-nya 1, dia akan toggle. Nah, tinggal kita lihat nih. Sebelumnya apa? Sebelumnya dia low ya, maka akan jadi high. Nah, di sini ya. Ini juga sebetulnya nih reset ya, reset dari sebelum dari sebelum invalid. Maka ini juga sama, JK-nya juga J-nya low, K-nya high, maka dia reset. Oke, nah ini kurang lebih ya untuk behavior flip flop. Nah, sekarang kita coba lanjut sedikit tentang asynchronous inputs. Nah, jadi kalau yang kita bahas sebelumnya gitu ya, itu selalu memiliki sinkronus ya inputnya. Jadi maksudnya sinkronus adalah perubahan state itu hanya terjadi jika ada perubahan triggered edge flip flopnya gitu. Jadi entah positive edge atau negative edge triggered flip flop. Jadi apapun itu yang kita berikan di inputnya S, R, D, JK atau T, maka nggak akan berubah kecuali nanti ada perubahan clock dari low ke high atau dari high ke low ya. Nah, untuk yang asynchronous ini input yang jika kita berikan maka akan langsung berdampak kepada state-nya saat itu juga. Nah, ini bisa dilakukan untuk ya kasus tertentu ya. Contohnya misalnya preset ya atau clear ya. Nah, jadi untuk pre high. Jadi istilahnya kayak kita langsung set ya tanpa kita nunggu perubahan clock ya. Jadi pada saat itu juga state dari flip flopnya akan langsung menjadi high. Sedangkan untuk clear pada saat kita set clearnya high ya, maka saat itu juga flip flopnya akan berubah menjadi low ya. Nah, ini biasanya nih nanti ada input tambahan di dalam flip flop. Nah, jadi biasanya kalau kita mau operasi biasa yang sinkronus, nah kedua input dari pre dan clear ini harus di set low gitu ya. Karena kalau misalnya di set high, dia akan terus berubah-ubah gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang jika flip flop ya. Jadi ini contoh aja kita bisa lihat ya. Jadi untuk ini presetnya low ya dan clearnya high. Jadi saat clearnya high maka dia akan Nah, di sini ini presetnya sama clearnya ini negatif ini aktif low ya. Jadi dia akan aktif pada saat 0 ya, pada saat low. Nah, ini di sini maka hasilnya akan preset ya pada saat ini. Oke. Nah, preset maka dia akan otomatis langsung di set ya. Sampai batas ini nih. Jadi sampai ada delay ya. Pre-nya kembali high, maka dia akan mengikuti state sebelumnya ya. Toggle terus. Toggle ya sampai nanti di sini clearnya di set low ya. Karena dia aktif low, maka
apa namanya state dari jika flip flop ini akan clear atau akan low. Oke, nah ini tentang flip flop ya, dasar tentang flip flop. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang analisis rangkaian sekuensial menggunakan flip flop di video selanjutnya.